Indramayu yang miskinnya tertinggi. Nah, Kuningan yang kedua, ya. Cirebon juga masih punya kendala, ya. Tidak hanya ngomong saja. Yang ngomong itu cukup DPRD. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah, ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan peraturan daerah, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah. Nah, saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara fraksi, kami meminta ada klarifikasi. Lagi anget-angetnya banget kan masalah fraksi partai walk out gitu dari sidang paripurna. Ada tanggapan nih dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, nih videonya yang ini. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Betul, hal itu juga disampaikan oleh perwakilan dari Partai Nasdem. Nih ya, videonya yang ini. Pimpinan dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasi, jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Betul ya, bahwa perwakilan Partai Nasdem juga minta difasilitasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Ono, permasalahannya adalah fraksi Nasdem itu tidak walk out seperti fraksi Bapak. Dan di situ juga dikatakan bahwa selama 3 periode DPRD di Jawa Barat, ya, Ibu itu baru merasakan kurang adanya keharmonisan. Menurut saya pribadi ya, kalau dalam ranah pekerjaan namanya ada perdebatan, ada ketidakharmonisan, ada tidak satu pikiran, itu wajar. Tapi karena udah sama-sama tua, udah sama-sama gede, sama-sama dewasa, ya dicari tahu kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi dan segala macam. Nah, saran dari ibu-ibu perwakilan Nasdem itu minta difasilitasi bertemu dengan gubernur, bukan dengan cara ngajak-ngajak fraksi untuk walk out. Kalau antar individual itu ada yang tidak sepemikiran, itu wajar karena kita individu punya pemikiran kita masing-masing. Apalagi beda lembaga, beda partai, beda golongan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi saya yakin kalau pejabat negara itu memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk memajukan rakyat, mencerdaskan bangsa, memajukan rakyat-rakyat supaya lebih cerdas dan apa segala macam, memakmurkan rakyat lah. Bukan malah memecah belah rakyat ketika rakyat sudah mendukung keputusan gubernurnya secara penuh. Berkali-kali gue bilang ya, ini DPRD mewakilkan rakyat yang mana? Karena warga rakyat Jawa Barat itu sudah mendukung keputusan Gubernur Kang Deddy Mulyadi 90% setidaknya.
Kalau rakyatnya sudah setuju dan mendukung, DPRD mau bersuara apa lagi? Apalagi yang mau dikritik? Sebagai perwakilan rakyat harusnya juga mendukung dong keputusan rakyat. Ini mohon maaf banget nih, punten banget ini, punten. Rakyat itu mendukung keputusan dan program-program Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Anda yang duduk di sana seharusnya juga mendukung rakyat. Seharusnya searah dengan keputusan rakyat. Tapi kenapa Anda yang duduk di sana justru malah tidak menyukai apa yang disukai oleh rakyat? Anda ini bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Kalian ini di sana, duduk di sana, itu mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Duduk di sana, itu yang milih rakyat. Ini siapa sih yang milih ujuk-ujuk tiba-tiba jadi anggota DPRD tuh siapa sih? Ini yang punya lembaga tuh siapa sih? Kita rakyat. Karena ada kita nih para rakyat yang milih-milih kalian duduk di sana, makanya ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat, ada D-nya jadi daerah. Itu lembaga punya rakyat, itu bukan punya lulu orang. Lah yang ngegaji kalian itu juga kita rakyat. Ini lain kali nih buat yang mau mencalonkan diri gitu jadi anggota lembaga kenegaraan gitu ya, dalam posisi kenyang dan hati tulus serta ikhlas, jangan dalam posisi lapar. Tersinggung oleh ucapan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara membuat anggota DPRD fraksi Partai PDIP keluar atau walk out pas rapat paripurna. Kenapa sih Pak harus keluar? Kenapa sih kok nggak setuju? Kenapa sih kok bisa merasa terlecehkan? Apa karena kinerja ataupun program Pak Deddy Mulyadi dikerjakan dengan secara satset seperti itu tanpa melibatkan bapak-bapak di gedung? Setahu saya, singkatan dari DPRD itu adalah kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu kalau Bapak ini tidak setuju, sedangkan rakyat-rakyatnya di Jawa Barat ini setuju, bahkan warga provinsi yang lain pun ikut setuju, lalu Bapak ini mewakilkan siapa? Mewakilkan rakyat mana? Mewakilkan rakyat atau perwakilan partai? Pak, asal Bapak tahu ya, warga Jawa Barat mah ikhlas-ikhlas orangnya. Jangankan Bapak-bapak ini walk out dari rapat, Bapak mau resign pun sekalian, warga Jawa Barat mah insya Allah ikhlas. Ikhlas dengan senang hati Pak, ya. Untuk Bapak-bapaknya yang sudah keluar, yang sudah menentang, yang sudah marah-marah, Pak, besok jangan kerja lagi. Kan malu Pak, kalau hari ini marah-marah, hari ini keluar, hari ini protes-protes, besok masuk kerja lagi kan malu atuh ya. Untuk bapak-bapak gedung ini, Pak ada rencana untuk mengundurkan diri tidak Pak? Masalahnya calon CPNS itu masih banyak kok Pak. Yang tes CPNS itu masih banyak, masih ribuan, masih mengantri untuk duduk di kursi Bapak. Jangan merasa terlecehkan Pak. Yang punya lembaga itu siapa? Bukan Bapak, bukan anak, rakyat. Bapak-bapak gedung ini pun duduk di sana, duduk di kursi yang nyaman seperti itu kan dipilih juga oleh rakyat, bukan dapat dari nomor undian. Bener deh, saya mah aneh banget Pak. Rakyatnya setuju, rakyatnya senang, rakyatnya mendukung, kok bisa ada perwakilan rakyat yang tidak setuju? Rakyat mana? Rakyat siapa? Semoga bapak-bapak ini cepat tersadarkan ya Pak, jangan sampai kursinya diganti oleh orang-orang atau CPNS yang baru lulus. Tos sakit di pusat mah, takut ditangkap. Saya baru baca berita berkaitan dengan kontroversi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang direspon banyak pihak, yang ada yang pro, ada yang kontra. Kali ini statement keluar dari Kang Ono Surono, salah satu senator daerah, dan juga ada beberapa senator P3 kalau nggak salah yang juga memberikan respon yang sama dengan Kang Ono Surono. Statementnya begini, bahwa Kang Ono ini menyayangkan kebijakan berkaitan dengan penganggaran pendidikan karakter, berkaitan dengan pembaraan ya, anak-anak yang butuh berlakuan khusus dibarakan oleh Kang Deddy Mulyadi yang menghabiskan anggaran kurang lebih sekitar 6 miliar. Kang Ono menyampaikan bahwa ia merasa dilangkahi karena belum pernah berkaitan dengan anggaran ini, belum pernah dibicarakan di senator gitu. Saya sebagai pribadi, sebagai pengagum Kang Ono Surono, cukup menyayangkan statement itu, mengingat Kang Ono ini kan orang yang sangat berpengalaman, malang melintang di dunia parlemen. Jadi senator, beliau ini kan sebelumnya senator pusat, kemudian mengambil kebijakan karena lebih peduli terhadap daerahnya untuk turun kasta menjadi senator daerah Provinsi Jawa Barat. Namun begini, Kang Ono, tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai pengagum jenengan. Mestinya Kang Ono paham, ditelusuri dulu, bahwa menurut hemat saya secara ketatanegaraan berkaitan dengan anggaran itu kan sudah ditetapkan secara bersama-sama di tahun 2024 akhir berkaitan dengan anggaran 2025. Artinya apa? Bahwa APBD
yang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini itu sudah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu jadi soal selama pagu anggaran yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini masih dalam pagu anggaran yang sama, yaitu pagu anggarannya pendidikan. Yang tidak boleh itu mengambil pagu anggaran yang lain, semisal PU atau pariwisata kemudian diambil untuk dipakai di anggaran pendidikan semisal. Selama pagu anggarannya itu masih diambil dalam pagu anggaran yang sama, yaitu di anggaran pendidikan, itu tidak jadi soal. Karena kenapa? Mengingat seperti kita ketahui bersama bahwa Kang Deddy Mulyadi ini kan melarang keras bawahannya untuk menghambur-hamburkan uang untuk melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Karena kebiasaan pejabat kita ini kan sering rapat di hotel. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada relevansinya, tidak ada urgensinya itu dengan pekerjaannya kemudian melakukan rapat di hotel.